giginya gak ada yang lepas. Jadi masih bisa senyum berarti gak ada yang lepas. Sayang, diingatkan sama warga kamu kalau seperti itu. Kalau lokasi ya, golek-golek pas rapenya oleh. Rambutnya striker kenas. Dari map deh kita Siapa yang dikeluarkan dari media silakan sini. Mas, di sini? Sudah. Sudah. nanti sih kira-kira Kasar sini, kasar. Oh, ada. Siap. Udah enggak apa-apa. Sudah. Tadi. Dulu, ini Banyumanik. Tersangka mana? Siap, di sini. Masih semua. Kalian. Oke, ayam mana judi ayam? korban kasus Banyumanik dari korban tuh. Judi ayam dulu tengah. Buka aja borgolnya lah, biar nggak bebas. Depan. Pasang link. Maju ning Ini tiap hari ini nggak apa-apa ya? Ya kalahkan debat. Debat. Dika mana Dika? Saya Pak. Dika, kamu kakaknya Ayu. Iya. Terus Saka suaminya Ayu. Iya. Suaminya. Suami semua. Oke. Sini Pak. Ya. Ayu udah pulang-pulang. Terus yang ini siapa namanya? Valen Pak. Siapa? Valen. Kemudian satunya lagi Dika Pak. Valen Julfikar. Julfikar 16 tahun. Kemudian Judi Togel. Ulangi, Judi Sabung Ayam. Mana angkat tangan? Udah berapa lama di situ? Bentar. Kemudian Judi Togel. 2. Oke, baik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Hari ini kita akan merilis 3 kasus. Yang pertama kasus judi sabung ayam yang terjadi di wilayah Polsek Genuk. Kemudian kasus judi togel dan kasus penganiayaan dan atau pengeroyokan. Kita mulai kasus pertama. Kasus pertama ini tersangkanya ada 4, antara lain Valentino angkat tangan, kemudian Roman Dika, Julfikar, dan Saka Pramuja. Ya, jadi peristiwa ini terjadi pada hari Minggu kemarin, ya kurang lebih 18:30. Kronologisnya adalah ini kalau mau rilis ini nih gantian.
Saya ulangi, kronologisnya adalah tersangka ini atas nama Dika dan punya adik perempuan atas nama Ayu. Nah, bersama dengan Saka, suami dari Ayu, bersama dengan Fikar, dan bersama dengan Saka Valentino, ya, berempat. Intinya keempat orang ini mencari keberadaan Ayu. Nah, setelah mendapatkan informasi, ternyata keberadaan Ayu itu ada di tempat kos milik Ricky, kamarnya Ricky lah kira-kira gitu. Akhirnya mereka berempat ke kamar kosnya Ricky dan masuk ke dalam kamar, dan di situ ditemukan Ayu. Peristiwa yang kemudian mengakibatkan Ricky panik dan minta tolong warga, seolah-olah mereka dianiaya oleh kreak-kreak gitulah kira-kira gitu. Nah, itulah yang terjadi. Kemudian mereka diamankan oleh teman-teman di sekitar TKP dan diserahkan ke Polsek. Itu kira-kira gambaran dari kasus pertama yang viral di media sosial. Mungkin ada pertanyaan dari kasus ini? Jadi ditegaskan ini tidak terafiliasi pada Dexter atau Korea, Pak, tempat tersebut. Bukan, ini mereka ini CCE. Bukan. Ini kamu punya grup atau geng nggak? Enggak, Pak. Ke depan. Ya salah satunya aja. Dika aja lah yang punya adik. Dika mana Dika? Saya, Pak. Ya. Coba jawab pertanyaan dari teman-teman itu. Ini kalian berempat ini satu grup atau Dexter atau apa? Enggak, Pak. Satu kerjaan, Pak. Semua, Pak. Siapa? Bangunan, Pak, proyek. Buruh proyek. Ini suaminya si Saka buruh proyek juga. Iya. Ya. Proyek, Pak. Ipar ya. Ya. Apakah namanya datang itu waktu ke sana bawa senjata tajam? Enggak, Pak. Enggak ada yang bawa senjata tajam. Enggak ada, Pak. Awal mulanya gimana Mas? Kamu datangi Ricky? Mau cari adik saya, Pak. Suka apa istrinya ini, Pak. Dan kan kita saya nggak tahu kosnya kemana. Nah, saya tahu saya lihat temannya Rizky itu yang dulu sama Rizky. Nah, terus saya teriakin, "Bang, kamu tahu kosnya Rizky mana?" Ya tahu, Mas. Nah, terus mau dikasih, nah dia malah muter-muterin saya, Pak. Habis itu dia lari. Sempat kamu mukul? Enggak, Pak, saya enggak mukul. Pak dikejar sama teman-teman, ketangkap, suruh lucu gitu. Jadi kamu mukul dengan tangan kosong. Udah ngaku aja siapa yang mukul dengan tangan kosong, angkat tangan. Berarti kan ada pemukulan ya? Iya, tahu. Kami ganggu. Ya. Dari itu siapa? Siapanya si Ayu? Pacar ya. Selingkuhan. Pacar barunya ini suaminya. Nggak pulang berapa lama Mas? Ada mau 3 minggu. Kurang lebih 2 minggu lah ya. Iya, Ya, kurang lebih. pulang. Sehingga dia minta tolong sama iparnya untuk mencari. Kira-kira gitu kan? Iya, Pak. Kalau istrinya di situ info dari apa? Jadi temannya Rizky. Rizky punya kawan namanya Chandra. Kan begitu ya? Iya, Pak. Chandra yang memberitahu bahwa Ayu itu ada di rumahnya Rizky. Nah, kosnya di sana ditunjukin. Begitu kan? Iya, Pak. Mereka kedatangan itu mau ngajak Pulang. tujuannya baik itu. Iya, baik, Pak. Gak punya anak Mas? Keguguran ya, Pak. Kecapean. Enggak, bawa pukul kenapa itu Mas Riki? Riki bawa pukul kenapa? Bawa itu. Gini. Kira-kira Ricky itu tahu kalau si Ayu itu sudah punya suami siri. Nah, gitu. Kalau dia udah tahu punya suami, ngapain diinapin di kosnya? Kira-kira gitulah. Jadi Kan- mukuli karena jaga cemburu itu. Ya, betul. Itu Rias.
Mas, kerusakannya di mana, Mas? PSB Pak. Oke, teman-teman, itu kasus pertama. Ya, kita tunggu aja selesai dulu. Diri. Nah, sana jam diri, menghadap sini. Sana, menghadap sini. Sana. Hasil visum korban sudah? Sudah. Tekan. Tapi tidak luka terbakar. Sebenarnya baik, kita lanjutkan. Kasus kedua adalah kasus perjudian sabung ayam yang dilakukan penindakan pada hari Senin kemarin, kurang lebih jam 15 atau jam 16 sore kemarin. Sebelumnya kami persilakan kepada ini untuk tampilkan ini proses penindakannya. Namamu siapa? Besok kemarin waktu di Gerebek kira-kira ada berapa orang di sini? Ada berapa orang yang main? Banyak ya? Dari mana aja itu? Di Demak, Meranggen, Semarang. Oh, skala provinsi ya? Ini kan udah disiapkan di tempatnya nih. Udah lama di situ? Ya, kira-kira 6 bulan. 6 bulan? Setiap hari? Enggak. Setiap hari apa? Seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali, hari apa aja? Harinya enggak tentu. Sistemnya undangan Pak? Enggak. Sama datang sendiri-sendiri. Iya. Nah, kalau harinya tidak tentu gimana yang dari Demak, dari sana datang? Yang pasti hari Senin. Senin itu, berarti kemarin, setiap hari Senin? Iya. Udah 6 bulan? Ya sekitar 6 bulan. Dari agrupnya gitu, tentunya. Iya. Di sekitar sini ada rumah nggak? Enggak ada. Peserta bayar berapa, Mas? Apa? Peserta bayar berapa? 20.000. Tiap masuk. Ya, Itu yang abdinya atau penonton? penontonnya. Coba aku baca aturan permainannya apa itu? Coba berdiri. Diri. Nah, jelaskan itu nomor 1 apa maksudnya, nomor 2 apa? Tekan, ya nanti kan. Ya. Ayam laga dinyatakan jadi setelah 2 menit. Ayam laga dinyatakan jadi setelah 2 menit. Iya. Maksudnya? Jadi tarung kalau sudah 2 menit. Oh, yang awal-awal dihitung pemanasan. Ya. Oh, jadi begitu ditarung, menit kedua baru dihitung? Ya. Oh, oke. Pemanasan. Kemudian yang kedua? Broto tidak boleh memegang busa. Busa itu apa? Busa ini buat mandiin ayam. Mandiin ayam? Ya. Boto itu apa? Broto yang punya ayam. Oke, pemilik ayam. Bukan taruh. Oke, yang ketiga? Apabila Broto salah ambil ayam, apabila unggul dinyatakan draw atau kalah. Oke, yang keempat, baca terus. Doping boleh dikasihkan ayam laga hanya lewat mulut. Doping itu apa? Untuk buat tambah stamina. Misalnya? Ya, kayak itu apa? Air gula gitu. Oke. Tidak. Berikutnya? Ayam terlentang diberi waktu 1 menit. Oh, kalau kalah terlentang ada waktu 1 menit untuk bangkit kembali. Iya. Untuk melanjutkan pertarungan. Iya. Oh, bukan 10 detik, 10 hitungan. Versi BBA itu Pak. Bukan BBA itu. Lanjut. Ayam terlentang dijumpa setelah 1 menit. Ayam ambruk tanpa perlawanan langsung kalah. Kalau kata
TKO ya. Ya. Apa bedanya yang tadi itu yang 1 menit itu? Yang kalau 1 menit masih bisa berdiri ditaruhkan lagi. Oke. Lanjut. Ayam di plester, kalau lepas tidak boleh di plester lagi. Plester apanya? Kakinya. Lukanya. Kenapa harus di plester? Oh, lukanya. Plester yang di plas gitu. Ya, kakinya. Oke. Ya, lanjut. Ayam pasang jalu bila lepas tidak boleh dipasang lagi. Lanjut. Enggak. Pakai jalu biasa. Ayam montong selama masih bisa berdiri tidak dinyatakan kalah. Montong itu kepalanya di bawah gitu. Ya, lanjut. Apabila ada kejadian krusial yang tidak diinginkan, ayam yang sedang bertanding dianggap batal. Lanjut, Om. Semangat, Om. Ayo. Ayam kena jiling bunyi keok tidak dinyatakan kalah. Keok. Oh. Terus Dalam laga berjalan ada ayam lari mau kalah jumpa 3 kali, dan apabila dalam jumpa yang tidak lari mati dinyatakan kalah. oke, udah selesai. Yang sana coba jelasin yang di papan tulis itu apa? Oh, berdiri dari sana. Itu petaruh. Itu ayam dari si A sama si B itu. Maksudnya? Ayam potong. Ayam Semarang vs Demak. Ayam Semarang Coba ketemu. coba dulu. Berarti ayam Semarang. Oh, oke. Pertandingan pertama Semarang ketemu Demak. Ya seumpamanya gitu Pak. Terus bawahnya Tegal apa? Meranggen sama Apa gitu kan? ya Itu 1.000 itu maksudnya 1 juta atau gimana? 1 juta. Oh, gitu. Nilai taruhannya. Ya. 1 juta gimana maksudnya? Kalau misalnya Semarang ke Demak 1 juta tuh maksudnya? Dalamnya Pak 1 juta taruhannya. Oke. Terus lanjut, Gemo itu apa Gemo? Nomor 4. Nama ayamnya. Nama ayam. Oke. Coba apa lagi tuh? Kalteng nomor 8. Berarti kemarin ada 8 pasang. Iya. 16 ayam. 16 ayam. Oke. Saya kontak Nah, yang itu coba itu apa itu yang ayam? Ayam pendarahan hanya boleh dikasih es batu atau air hangat, tidak boleh ditambahkan dengan apapun. Tempat sama itu jam. Tanda sama kita sama. Gimana maksudnya? Kalau keluar darah tidak boleh dikasih apa-apa. Kemudian yang sana yang ujung 3 itu apa itu? Nah, itu apa itu? Itu Oh, uang 14 juta. Oke. Oh, togel. Ya. Kalau yang ini, Uang taruhannya kalau yang bolam ini, itu buat lampu itu apa? untuk kalangannya yang di dalam Jam dinding. untuk meniti sama dia Pakai jam satu. bukannya mainnya sore sama siang. Kenapa harus pakai jam? Lampu. Kalau sore udah gelap situ Pak. Oh, gitu. Satu ronde berapa menit, Mas? 15 menit. 15 menit, Pak. Simpel ya. Oke. Kemudian dari perkara ini diamankan 19 ayam jago. Ini 2 diantaranya dari sini. Ini ayam jago apa namanya ini? Enggak, maksudnya kan ada gemoy atau apa gitu. Lupa. Nggak ngerti. Namanya lali. Ini ada. Oh, nggak tahu. Pemiliknya yang tahu. Ya. Ada 31 motor ya. 35 roda 2 yang diamankan dari TKP. Kemudian ada 19 kurungan ayam, ada 19 ayam, ada 19 kiso. Kiso itu apa? Oke. Bawa kurungan yang sana. Oke. Ada buku catatan rekapan taruhan, ada tata tertib, ada catatan jadwal pertarungan, spidol, 8 lampu penerangan dan sejumlah 14 juta rupiah. Kemudian peristiwa ini melibatkan
satu oknum dari Polri. Sekarang kita periksa di rumah sebelah. Ya. Atas nama siapa? Nah, Junaid, anggota Polsek. Kita perlakukan sama. Kemudian ini sudah berapa lama? 6 bulan. Ya, sekitar Setiap kali permainan misalnya Senin itu keuntungannya berapa? Untung piro sampai laku penyelenggara? saya digaji Pak 200 sampai 300. 1.000 per hari. Iya, Yang gaji kamu siapa? panitia penyelenggara. Panitianya siapa? Ya sampean nggih. Pedang. Oh, ini udah kurang lebih 6 bulan. Iya. Ya, Jadi 3 kali seminggu. ya, Berarti sebulan bisa 12 kali. ya, Kira-kira gitu ya? ya. Tapi dapatnya dari yang menang Mas biasanya Mas. Enggak dari taruhan apa dari sampai terakhir Pak. Oke. Itu kira-kira teman-teman kasus kedua ada yang mau ditanyakan? Panitia itu, Penyelenggara ya. Panitianya ada berapa sih? Selain si J itu 7 unit itu, yang kamu tahu 2 lagi Pak. siapa? Pedang sama Suroso. Dua itu orang masyarakat umum atau apa? Anggotanya 1. Petel sama siapa? Satunya lagi? Suroso. Suroso itu orang sipil. Iya. Oke. Mas kali kamu itu berapa Mas? Berapa uang? Nominal tertinggi. Taruhannya Paling 1.000. 1 juta. Yang di dalam, yang di luar. Di luar paling 2 juta. Nah ini 14 juta ini uang dari mana nih? Uang dari kamu? Enggak, dari pemainnya yang Kalau kok bisa pemainnya kok nggak ada tapi uangnya ada? Pemainnya ada? Oleh diperiksa. Ada berapa orang? Hadirkan sini. Mas, sehari itu berapa pemain? Emang sampean untuk kocok yang kecil. 2.000. Sehari itu ya berapa sampai terkontak? 2.000. Di dalam yang 1, yang di luar kan banyak. Taruhan. Kurang pasti Pak, tergantung sapi ramenya. Bapak? Kayaknya sehari berapa kali? Satu kali. Junaid Pak. Itu satu gitu. Hadir kasih juga. Ada berapa pertandingan dalam sehari? Kamu duduk sana. Enggak pasti. Duduk sana. 5 sampai 6. Bareng sini. Duduk. Nah, duduk sini. Duduk bareng sini. Bareng sini. Satu dong. Ini 5 pemain. Junaidnya mana? Panggil sini. Harusnya baju tersangka dia di sini. Yang baju putih orang mana? Hah? Orang Geno. Nah, minta nama pengeras suaranya. Kamu udah berapa kali main di situ? Saya nonton toh. Nonton. G. Orang Geno. G. Kenapa ada orang main taruhan kok malah nggak lapor gitu? Malah nonton. Di situ. Berarti kan kamu membiarkan adanya tindak pidana tapi membiarkan. Kamu bisa dipidana juga itu. Mengetahui tindak pidana tapi tidak melapor bisa dipidana. Jangan alasan menonton doang. Itu diterapkan pasal itu. Dia disangka mengetahui tindak pidana dan tidak melaporkan kepada aparat. Proses dia. Kalau kau nak main judi, kamu mengetahui tapi tidak melapor. Ya? Oke, setuju? Takut apa? Ya nggak apa-apa. Kalau takut kok malah nonton. Kalau takut ya kabur, nggak nonton di situ. Oke, ya sebelahnya. Ya Pak. Orang mana? Sedang punya. Mana itu? RSUD Pak. Kelipang. Oke, Semarang. Ya. Ada ayam di sini. Enggak Pak, saya ambil buah mangga. Pulaan Pak. Oh itu pasar. Iya Pak. Ke bawah. Aman dia. Berarti itu kamu kami diproses kamu itu aman dia. Itu sini. Harus ada alasannya masuk akal. Iya Pak. Kamu kenapa? Nama aku Daryanto. Ya, orang mana? Orang Demak. Ngapain kamu di situ? Nonton Pak. Ah,
Ada proses 2 meter. Proses juga. Sana. Duduk sana. Kamu. Jujur aja jujur. Saya Irwan. Ya di situ nonton Pak. Aman. Abdul Mugen. Ngapain di sana? Nonton. Ya, tempat proses ya. Kasar, tempat proses. Ini pakai masker siapa nih? Buka maskermu. Kamu anggota? Siap. Nah, kamu sini. Kamu tersangka sini. Depan sini. Kamu panitianya? Nah, tersangkanya nih, ya tahan semuanya, proses. Ya, nggak ada nih, perlakuannya sama. Gimana aja? Ya, itu anggota itu proses juga sama dengan kalian, kecuali bapak ini. Ambil magang. Ya. Oke teman-teman, itu untuk kasus kedua ada pertanyaan, silakan. Ancaman hukuman. Ancaman hukuman untuk pasal 303 itu 5 tahun kurungan. Dari Kamtipmas barangkali ada tanggapan Pak terkait dengan Ya pengungkapan ini ada Ustaz Aris Pandan. Selesai dulu ya. Satu lagi. Nah, kasus kedua, kasus ketiga juga perjudian. Perjudian togel. Ya, tersangkanya 1 Ibu Sri Supatmi, berdiri. Kita berdiri dua-duanya. Sri Supatmi yang mana? Yang menghadap depan. Sri Supatmi. Sri Supatmi tinggal di Gerobokan. Betul. Lo kok ada di Semarang? Kan suami saya orang Semarang, jadi saya ada betul orang Semarang, tinggal di Semarang. Oh, tinggal di Semarang, cuma aslinya Gerobokan. Oke. Kemudian tersangka Tabita Sri Wijeningsi. Iya Pak, saya. Hah? Saya Pak. Statusnya penjual juga? Saya, iya Pak, peluncur. Peluncur. Apa tugasnya peluncur? Itu cuma teruskan punya itu ke bos. Oh ini bapak ibumu? Walah. Oh, bapakmu mana? Udah meninggal Pak. Udah meninggal. Oke. Ya Dinara. Ya udah, yang tertangkap atas nama M. Saiful. Diterbitkan DPO. Ya. Ini yang kamu tahu sebagai peluncur ini punya siapa ini? Pak Saiful. Oke. Baik teman-teman, itu ada pertanyaan? Dari peristiwa ini tersangkanya ada 2, ditangkap di Jalan Cilosari Barat, Kemijen, Semarang Timur. Barang buktinya uang sebanyak 20.000, pecah 20.000 ada 2 lembar, pecahan 10.000 ada 2 lembar, pecahan 5.000 ada 1 lembar, terus HP, ballpoint, staples dan seterusnya. Ini kira-kira barang buktinya, teman-teman bisa lihat di layar. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, selesai? Cukup? Ya Aris. Ya. Baik, yang saya hormati Pak Kapolres Tabes beserta jajarannya, rekan-rekan semua. Dalam hal ini dari Kamtipmas Polres Tabes Kota Semarang selalu mensupport
dan selalu mendukung apa yang menjadi ranah dari APH untuk pemberantasan judi maupun turunannya. Jadi kalau dari Kamtibmas itu bagaimana nanti kami dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di lingkungan Kota Semarang ini, karena dari Kamtibmas adalah tokoh-tokoh masyarakat yang memang mengedukasi, memberikan sebuah pengertian bagaimana kita ini jangan sampai ada tindakan-tindakan yang melanggar norma agama khususnya maupun aturan-aturan yang melanggar hukum nantinya. Untuk itu tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kota Semarang ini diharapkan untuk menjadi sebuah agent of change, bagaimana membuat masyarakat ini bisa teredukasi dengan baik, jangan sampai nanti ada tindakan-tindakan perjudian maupun tindakan-tindakan yang lain, terutama kejahatan yang melanggar aturan, tidak ada lagi di Kota Semarang ini. Nah, dengan kejadian-kejadian yang kemarin sudah dirilis oleh Polrestabes, hal ini sebenarnya bisa menjadi sebuah renungan untuk teman-teman semua agar tidak melaksanakan lagi, tidak melakukan lagi tindakan-tindakan amoral ataupun tindakan-tindakan yang melanggar hukum ya, maupun norma. Nah, itu kita coba hindari, karena kalau ada tindakan yang melanggar hukum maupun norma pasti ya itu merugikan untuk diri sendiri, lingkungan dan sekitarnya, terutama keluarga juga. Mari kita bersama-sama mereduksi tindakan-tindakan kejahatan yang melanggar hukum yang ada di lingkungan Polrestabes Kota Semarang. Mungkin itu aja, terima kasih. Sikap ya? Baik, terima kasih teman-teman. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecuali Bapak ini yang proses ya. Itu HP-nya tuh di situ tuh. Itu HP-nya. Pakai mangga dia, pakai mangga. Bapaknya pakai mangga. Oke, terima kasih ya Mas. Coba. Thank you.